Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syafia Agustin, NIM 19087139, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang yaitu administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dalam administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, kali ini keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor serta kerjasama berbagai pihak seperti pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Hubungan harmonis dapat terbina dengan baik apabila komunikasi antara sekolah dengan masyarakat berjalan dengan lancar. Kelancaran komunikasi antara sekolah dengan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, kita akan masuk dalam pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat serta pembina pada umumnya serta dari publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Humas sebagai penghubung dari pihak sekolah dengan masyarakat harus selalu dipelihara dengan baik karena sekolah akan selalu berhubungan dengan masyarakat. Tidak lepas dari hal itu darinya sebagai partner sekolah dalam mencapai kesuksesan sekolah itu sendiri. Prestasi sekolah semakin tinggi di mata masyarakat jika sekolah mampu melahirkan prestasi didik yang cerdas, kepribadian, dan kemampuan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam memajukan masyarakat. Nah, sekolah harus selalu siap mengantarkan peserta didik terjun langsung ke masyarakat, diantaranya dengan membekali peserta didik dengan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan khusus, baik melalui kegiatan intra maupun ekstra. Nah, jadi bila kita kita tarik garis merah secara general, maka pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat adalah rangkaian kegiatan organisasi atau instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut agar mendapat dukungan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja secara sadar dan sukarela. Nah, dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat diartikan sebagai rangkaian kegiatan organisasi atau mitra kerja dalam rangka mensukseskan proses pendidikan dan pengajaran sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekolah dan masyarakat merupakan dua lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan. Sekolah sebagai tempat kerja dan masyarakat sebagai tempat mengaplikasikan dan memetik hasil belajar. Sekolah merupakan sebuah organisasi yang mempunyai tujuan untuk memajukan kehidupan anak didik dan masyarakat pada umumnya. Nah, kita lihat apa itu prinsip-prinsip dan teknik hubungan sekolah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan hubungan sekolah masyarakat. Nah, perlu dianut beberapa prinsip. Prinsip ini merupakan pedoman dan arah kepada guru dan kepala sekolah, sehingga kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat itu dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di antaranya yaitu pertama yaitu prinsip otoritas, yaitu bahwa Husemas atau hubungan sekolah masyarakat
harus dilakukan oleh orang yang mempunyai otoritas karena pengetahuan dan tanggung jawab seseorang itu dalam penyelenggaraan sekolah tersebut. Yang kedua yaitu prinsip kesederhanaan, yaitu program-program hubungan sekolah masyarakat yang harus jelas dan sederhana. Yang ketiga yaitu prinsip sensitivitas, yaitu dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat. Sekolah harus sensitif terhadap kebutuhan serta harapan masyarakat. Apa yang dianggap bisa oleh sekolah dapat merupakan hal yang sangat menyinggung perasaan masyarakat. Yang keempat yaitu prinsip kejujuran, yaitu bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat haruslah sesuatu apa adanya dan disampaikan secara jujur. Sekali sekolah memberikan informasi yang tidak benar, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah akan menurun, dan akibatnya sekolah tidak lagi mudah untuk membangun kepercayaan itu kembali. Dan yang kelima yaitu prinsip ketetapan, yaitu bahwa apa yang disampaikan sekolah kepada masyarakat harus tepat dan jelas, baik dilihat dari segi isi, waktu, media yang digunakan, serta tujuan yang akan dicapai. Pemilihan waktu yang kurang tepat dapat mengakibatkan kegagalan dari program tersebut. Nah, selain prinsip-prinsip tadi, ada juga prinsip yang dipakai dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu integrity, yaitu prinsip mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti, apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan, apa yang disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informal kegiatan yang bersifat non-akademik. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Nah, oleh sebab itu sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi. Nah, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Nah, hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian kepercayaan masyarakat untuk orang tua murid terhadap sekolah, atau dengan kata lain, transparansi sekolah sangat diperlukan, lebih-lebih dalam era reformasi dan abad informasi ini. Masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah. Yang kedua yaitu continuity, yaitu prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara incidental atau sewaktu-waktu, misal satu kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester, hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Nah, hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan apabila ada panggilan sekolah untuk datang ke sekolah selalu dikaitkan dengan uang. Nah, akibatnya mereka cenderung untuk tidak menghadiri atau sekedar mewakili kepada orang lain untuk menghadiri undangan sekolah tersebut. Apabila ini terkondisi, maka sekolah akan sulit mendapat dukungan yang kuat dari semua orang tua murid dan masyarakat. Yang ketiga yaitu simplicity, yaitu prinsip menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan
baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok. Pihak pemberi informasi dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Nah, informasi yang disajikan itu melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sesederhana mungkin sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar atau masyarakat setempat. Nah, prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah-istilah yang sangat ilmiah. Oleh sebab itu, pengguna istilah sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat. Selanjutnya yaitu coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencangkup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misal, program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain kegiatannya. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap kepada masyarakat, akurat, dan up to date. Nah, yang keempat yaitu constructiveness, yaitu program hubungan sekolah dan masyarakat hendaknya konstruktif, dengan artian sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Nah, dengan demikian masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Nah, apabila hal tersebut dapat mereka mengerti, akan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang mendapatkan perhatian dan pemecahan bersama. Yang kelima yaitu adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Nah, penyesuaian ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya atau kultur, dan bahan informasi yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan ini, kegiatan hubungan dengan masyarakat ini harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, kita lihat itu proses administrasi hubungan masyarakat. Penyelenggaraan proses dapat ditinjau dari segi prosesnya. Proses penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat diantaranya mencangkup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu kita lihat perencanaan program Husemas atau perencanaan program hubungan sekolah dengan masyarakat harus memperhatikan dana yang tersedia, karena dana merupakan salah satu unsur yang mengandung terselenggaranya kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Praktisi hubungan masyarakat masih jarang melakukan riset yang untuk menemukan apa yang tengah dihadapi. Alasan utama itu praktisi hubungan masyarakat tidak melakukan riset adalah karena mereka tidak memiliki cukup dana dan tidak tersedia cukup waktu. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah ciri-ciri masyarakat, daerah jangkauan, media atau teknik yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, upaya untuk menentukan masyarakat yang dihadapi dapat dimulai dengan mendengarkan komentar, penilaian, atau keluhan yang dikemukakan oleh masyarakat atas pelayanan yang mereka terima dalam hubungannya dengan sekolah tersebut. Bila perencanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut,
Dikhawatirkan kegiatan hubungan sekolah ini dengan masyarakat tidak akan berjalan dengan semestinya. Nah, yang kedua yaitu pengorganisasian program. Pada dasarnya, semua komponen sekolah adalah pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu tugas-tugas mereka itu perlu dipahami dan dicatat sehingga penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat ini berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya dengan mengadakan hubungan dengan masyarakat memudahkan organisasi pendidikan menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi lingkungannya. Nah, sekolah lebih mudah menetapkan dirinya di masyarakat dalam arti dapat diterima sebagai bagian dari milik warga masyarakat. Sekolah dapat mengikuti arus dinamika masyarakat lingkungannya. Pendekatan intelektual di sekolah diwujudkan sebagai sebuah sistem terbuka. Pendekatan ini mengharuskan sekolah menaruh perhatian kepada masyarakat, mengamati aspirasi mereka. Nah, kebutuhan mereka akan menjadi sekolah masyarakat yang berusaha mencari jalan keluar dari setiap problem yang dihadapi oleh masyarakat. Dan ketiga yaitu pelaksanaan program. Kegiatan yang dilaksanakan agar pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi lebih baik. Di antaranya yaitu memperkenalkan kegiatan yang akan diselenggarakan lembaga pendidikan kepada masyarakat. Yang B, mensosialisasikan kepada masyarakat secara intensif tentang kebijakan yang berkaitan dengan akademis, keuangan, dan sebagainya agar persepsi masyarakat tidak keliru. Yang C yaitu menerbitkan berita atau kegiatan di lingkungan ke lembaga pendidikan melalui media internet. Yang D yaitu mempertahankan nama baik lembaga pendidikan dengan mempersiapkan bahwa informasi yang jujur dan objektif. Yang E yaitu memonitor sikap masyarakat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat ketika program kerjasama lembaga dengan masyarakat disepakati. Nah, tidak berarti tugas manajer yang berkaitan dengan program ini sudah selesai. Manajer perlu memonitor pelaksanaannya, menilai secara berkala, mencari atau menerima umpan balik dari semua pihak yang bersangkutan, merevisi dan merencanakan kembali. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi program Husemas, yaitu hendaknya dilakukan secara lebih menyeluruh dan terstruktur sehingga bisa didapatkan umpan balik atau feedback yang nantinya akan berguna untuk mengetahui apa tujuan kegiatan yang sudah tercapai dengan sempurna dan juga untuk merevisi program hubungan sekolah dengan masyarakat di masa yang akan datang. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan sekolah untuk mengevaluasi dan mendapatkan umpan balik tersebut, yaitu dengan menyediakan kotak saran yang sivitas akademik sekolah dalam kegiatan masyarakat sekitarnya. Nah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah maupun masyarakat. Pada evaluasi jika ada diharapkan tidak terjadi, maka terdapat 3 kemungkinan mengapa hal itu terjadi. Yang pertama yaitu teori yang digunakan untuk mendukung strategi program keliru. Yang kedua yaitu jika teori yang digunakan untuk mendukung strategi program sudah benar, maka penyebab tidak adanya efek disebabkan kegagalan dalam pelaksanaan program. Yang ketiga yaitu kemungkinan program yang dilaksanakan tersebut berhasil, namun metode yang digunakan pada saat evaluasi salah sehingga gagal terdeteksi. Nah, di sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.